Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita masih menjawab pertanyaan yang diajukan dari video-video sebelumnya. Ibu Agustina Dewi menanyakan, izin bertanya, saya bakal menjalankan operasi angkat rahim dalam gulung radikal. Nanti saya jelaskan apa yang disebut operasi radikal atau jenis yang lainnya. Ini karena selama 3 tahun menikah, perdarahan saya sangat tidak wajar untuk seorang wanita. Dan yang terakhir ini perdarahannya selama hampir 3 bulan. Dan dokter kandungan saya menyarankan untuk operasi angkat rahim termasuk induknya, mungkin indung telurnya. Pertanyaan saya adalah, apakah sama cara operasi dengan penyakit kista, operasi melalui vagina atau operasi yang seperti seksio cesaria? Yang kedua, apakah risiko yang bakal saya hadapi setelah operasi ini? Sahabat sekalian, sekarang ini akan saya mulai dengan apakah yang disebut dengan operasi angkat kandungan. Tapi sebelumnya Ibu Agustiana mungkin tidak menyampaikan umur berapa dan juga sudah punya anak dan sebagainya. Karena data itu tentunya penting untuk perencanaan operasi pada kondisi ini. Operasi angkat kandungan disebut histerektomi. Dari kata histero itu rahim, ektomi itu mengangkat atau mengambil. Jadi histerektomi adalah mengangkat kandungan. Nah, yang diangkat apa adalah rahimnya. Nanti kita lihat gambarnya. Karena organ reproduksi wanita interna, artinya yang di dalam rongga pelvis adalah ada 3 macam. Ada rahim di tengah 1 buah, ada indung telur kanan kiri, dan ada ovarium kanan kiri. Nah, yang disebut histerektomi itu hanya mengangkat rahimnya. Jadi histerektomi tidak harus selalu diikuti mengangkat indung telur maupun tuba kanan kiri. Nah, ternyata histerektomi itu banyak yang mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Silahkan dilihat pada sesi sebelumnya sudah ada. Yang pertama adalah histerektomi supraservikal. Artinya yang diangkat adalah rahim, tapi mulut rahimnya ditinggal atau disisakan, sehingga tidak diangkat semua. Yang kedua adalah total histerektomi. Nah, pada yang total ini yang diangkat rahim sekaligus mulut rahimnya. Dan ini biasanya dilakukan misalnya pada pasien yang ada miomnya, atau mungkin pasien yang kayak tadi ada perdarahan terus-menerus, diobati nggak mempan-mempan, berisiko pada ibunya sehingga dilakukan histerektomi. Atau misalnya pada kondisi penebalan dinding rahim yang mengarah perakan ke rahim, maka diangkat rahimnya. Dan dia cukup dengan histerektomi total. Nah, yang terakhir adalah histerektomi radikal. Apa bedanya? Radikal ini adalah operasi yang khusus untuk apabila seorang wanita ada kanker di organ reproduksinya, khususnya di rahimnya atau di mulut rahimnya. Karena pada operasi radikal ini tidak dilakukan pada yang tumor jinak, tapi yang khusus ganas saja. Karena pada histerektomi radikal ini yang diangkat yang pertama adalah rahimnya keseluruhan, kemudian juga dipotong sepertiga vaginanya harus dipotong, kemudian juga memotong rahimnya itu harus dengan sampingnya, dengan sayapnya, karena di situ tempat menyebarnya, namanya parametriumnya juga harus diangkat. Nah, itu bedanya. Jadi mungkin tadi yang disampaikan mungkin harus diperjelas apakah memang betul dilakukan histerektomi radikal. Kalau memang ada keganasan, memang dilakukan histerektomi radikal. Nah, pada histerektomi betul ada 2 cara.
untuk melakukan. Jadi operasi yang tidak membuka dinding perut. Jadi operasinya melalui pervaginam. Jadi operasi yang dilakukan lewat bawah, tapi bisa mengambil rahimnya dan juga bisa mengambil indung telurnya. Tapi dengan catatan pada kondisi tertentu, misalnya tidak ada perlekatan, tidak ada tumor yang besar dan sebagainya. Nah, sedang sebagian besar histrektomi dilakukan lewat histrektomi yang memang membuka dinding perut, jadi kayak operasi melahirkan itu. Jadi saya tidak tahu sebesar apa rahimnya pada kali ini, bisa aja operasi itu dilakukan lewat laparotomi, operasi yang membuka dinding perut. Nah, pertanyaan terakhir adalah risiko apa yang akan dihadapi? Sahabat sekalian, histrektomi ini apabila tanpa ada penyulit yang lain, misalnya penyulit itu misalnya tumornya besar, miomnya besar. Kemarin kami melakukan operasi, mungkin saya tunjukkan gambarnya, miom itu bisa sampai orang hamil seperti orang hamil 9 bulan. Nah, kalau seperti itu, sebesar itu, tentunya histrektomi mempunyai risiko. Bisa risiko perdarahan, risiko infeksi, risiko cedera organ dan sebagainya. Tapi kalau misalnya karena haid yang berlebihan, penebalan endometrium, kemudian miom yang kecil, adenomyosis yang kecil, maka histrektomi termasuk operasi yang aman. Jadi risikonya selalu ada, tapi bisa diminimalisir, jadi tidak terlalu berisiko. Jadi moga-moga yang ibu bisa menjalani operasi dengan baik dan masalahnya bisa terselesaikan dengan sempurna. Demikian sahabat, moga-moga share hari ini memberikan manfaat. Silakan ajukan pertanyaan lanjutan, kita akan bahas selanjutnya pada sesi ASMI Tanya Dokter Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.